Di dalam buku tentang budaya Cina kuno ini dijelaskan bahwa kura-kura merupakan salah satu hewan suci dalam kosmologi Cina, dan saya tertarik untuk membuat kueku atau kue angku atau kue kura-kura ini bukan saja karena kueku ini identik dengan tahun baru Imlek yang sebentar lagi akan dirayakan, tapi juga karena kueku ini merupakan salah satu jajanan khas dari Sulawesi Utara. Orang biasa menyebutnya dengan kueku Manado, dan kueku ini biasanya dibuat dengan berwarna merah. Ya, sekarang orang mulai memodifikasi dengan beraneka warna, tapi warna aslinya itu adalah warna merah. Dan kenapa warnanya merah? Nanti saya lanjutkan lagi setelah saya berkunjung ke tempat ini ya. Halo teman-teman, welcome to Amsterdam. Ini di belakang saya kincir angin di tengah-tengah kota Amsterdam. Memang kincir angin banyak sekali bertebaran di mana-mana di hampir setiap tempat di Belanda, dan jumlahnya ada ribuan. Sekilas, kincir ini kelihatan biasa saja. Tetapi kincir berusia 589 tahun ini tidak lagi berfungsi sebagai alat industri sebagaimana kincir biasanya, melainkan sebagai rumah tinggal. Dan kincir sebagai rumah tinggal termasuk langka di Belanda. Dari ribuan kincir yang ada di Belanda, hanya 150 kincir yang berfungsi sebagai rumah tinggal. Usia kincir di Belanda umumnya ratusan tahun. Dan meskipun berusia ratusan tahun, namun harga kincir tua sebagai rumah tinggal bisa melebihi harga villa mewah di Belanda. Kincir berusia ratusan tahun sebagai rumah tinggal bahkan ada yang mencapai harga 1,5 juta euro. Tidak jauh dari kincir ini ada toko yang menjual bahan kebutuhan dapur dan masakan Indonesia, namanya Toko Makassar. Toko Makassar ini tidak ikut terkena lockdown sebagaimana yang sedang berlangsung di Belanda, karena toko ini tergolong toko yang menjual bahan kebutuhan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan produk-produk makanan dan masakan Indonesia. Mulai dari lontong, perkedel, sate, sambal goreng telur, acar, ayam rica-rica, gado-gado, bihun goreng, bami goreng, sayuran, sambal goreng tempe, rendang, semur, daging pedas, gulai ayam, pepes ikan, semua ada. Sekarang waktunya pulang dan bikin kueku. Waktu kecil, kalau ibu ke pasar, saya sering minta dibelikan kueku ini. Ya, di Indonesia dan di beberapa negara Asia lainnya, kueku atau kue angku ini memang tergolong jajanan yang dijual sehari-hari selain sebagai kue yang dimakan pada hari perayaan tertentu. Kueku biasa juga disebut kue keberuntungan. Ini karena kueku aslinya dibuat menyerupai bentuk cangkang kura-kura, bisa oval, bisa bulat, dan kura-kura dalam tradisi Cina dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan panjang umur. Kue angku artinya kue kura-kura merah. Dan warna merah yang digunakan untuk kue yang dimakan pada hari spesial ini, hari kelahiran, hari religi, memberi simbol kebahagiaan dan kegembiraan. Pertanyaannya, kalau kueku atau kue angku ini dibuat berbentuk kura-kura, bagaimana cara membuat kueku ini kalau tidak punya cetakannya? Jangan khawatir karena ada cara dan trik membuat kueku atau kue angku tanpa perlu menggunakan cetakan seperti cara yang saya gunakan. Nah, berikut ini cara saya membuat kueku atau kue angku atau kue kura-kura merah. Ikuti terus videonya ya. Pertama-tama saya merendam kacang hijau yang sudah dikupas selama 2-4 jam. Kacang hijau yang sudah dikupas ini banyak dijual di toko-toko Indonesia di Belanda. Setelah direndam, kacang hijau ini kemudian
dibersihkan lalu ditiriskan. Kemudian kacang hijaunya dikukus bersama daun pandan 4 lembar yang disimpul untuk memberi aroma wangi. Kalian juga saya mengukus kentangnya yang nantinya akan digunakan untuk membuat bahan kulit. Bisa juga memakai ubi jalar merah. Dikukus selama 30 menit. Setelah matang, kedua bahan tadi diangkat. Daun pandannya disingkirkan dari kacang hijau, kemudian kacang hijaunya dibubuhkan gula kastor, bisa yang berwarna coklat, bisa yang berwarna putih, garam, 3 sendok makan air matang, 3 sendok makan minyak bawang. Minyak bawang ini adalah minyak bekas menggoreng irisan bawang merah yang digunakan hanya minyaknya saja untuk memberikan sentuhan rasa gurih pada kue ini. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Selanjutnya, kacang hijau ini dihaluskan. Sesudah halus, kemudian kacang hijau ini saya tumis dengan 3 sendok makan minyak bawang sampai beraroma wangi. Lalu diangkat dan setelah itu kacang hijau ini siap untuk dibentuk menjadi bola-bola. Ukuran tiap bola antara 25 sampai 27 gram, tergantung ukuran cetakannya. Kemudian ditutup agar tidak mengering. Selanjutnya saya akan membuat bahan kulit. Kentang yang tadi dikukus saya haluskan dan dicampur dengan tepung ketan. 2 sendok makan gula kastor, 1 sendok makan minyak bawang, santan dituangkan sedikit demi sedikit, tambah air jika perlu. Lalu adonan ini saya uleni di wadah yang lebih lebar agar lebih leluasa. Diuleni sampai adonan ini tidak lagi lengket di tangan dan tidak lagi lengket di wadah. Kemudian adonan ini saya beri pewarna alami dari buah bit, tapi kalau tidak ada bisa juga pakai pewarna makanan biasa. Kemudian diuleni sampai warnanya tercampur merata. Setelah warnanya merata, kemudian adonan ini dibentuk menjadi bola-bola yang akan diisi bola-bola kacang hijau. Setiap bola dari adonan merah ini beratnya kurang lebih 30 gram. Saya tidak punya cetakan kueku, jadi saya menggunakan mangkok kecil ini saja. Untuk alas kue digunakan daun pisang atau bisa juga baking paper yang diolesi minyak. Saya menggunakan stempel untuk memberi motif pada permukaan kue, tapi kalau tidak punya stempel, sesudah ini akan diperlihatkan cara memberi motif pada kue tanpa menggunakan stempel. Berikutnya, untuk memberi efek menyerupai cangkang atau punggung kura-kura, saya menggunakan gelas kecil ini. Nah, ini alternatif lain memberi motif pada permukaan kue tanpa menggunakan stempel. Setelah semua adonan selesai dibentuk, kemudian kue ini siap untuk dikukus. Kue ini dikukus selama 15 menit dan dibuka sebentar saja setiap 5 menit.
Pastikan tutupan kukusan dilapisi dengan kain agar uap airnya tidak menetes ke kue. Setelah dikukus selama 5 menit, tutupannya saya buka sebentar saja sekedar menghilangkan uap panasnya. Ini untuk menghindari agar temperatur yang panas tidak membuat kue menjadi terlalu melar. Kemudian ditutup lagi selama 5 menit. Setelah dikukus lagi selama 5 menit, dibuka sebentar saja untuk kedua kali. Selanjutnya ditutup dan dikukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kue ini siap untuk diangkat. Begitu diangkat dari kukusan saat masih panas, segera olesi permukaan kue dengan minyak bawang. Setelah agak didinginkan sebentar, kue ini siap untuk dihidangkan. Tekstur kuenya kenyal lembut, aroma manis gurih dari kacang hijau, wangi daun pandan dan uap panas dari daun pisang membuat kue ini sangat enak. Selamat makan. Enak sekali. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.